Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan remaja. Nah, remaja adalah individu yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Adapun 3 tahap perkembangan remaja, yaitu remaja awal atau pubertas, remaja tengah, dan remaja akhir. Masa remaja ditandai dengan perubahan yang sangat signifikan dalam biologis, psikologis, dan sosial. Tahap perkembangan remaja awal atau pubertas. Masa remaja awal adalah periode penting dalam kehidupan seseorang, ditandai oleh perubahan besar baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Secara biologis, remaja mengalami pubertas yang ditandai oleh pertumbuhan fisik yang pesat, perubahan hormonal seperti lonjakan estrogen dan testosteron, serta munculnya karakteristik seksual primer dan sekunder. Secara psikologis, remaja mulai mencari jati diri, tetapi emosi mereka cenderung tidak stabil karena perubahan hormonal. Mereka akan mulai mencari jati diri serta membangun kesadaran diri. Mereka juga lebih sadar akan diri sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka. Sementara itu, secara sosial, hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting. Seringkali lebih berpengaruh dibanding keluarga. Namun pada tahap ini, remaja juga menghadapi konflik internal antara kebutuhan untuk mandiri dan ketergantungan pada dukungan orang tua. Dukungan keluarga dan lingkungan yang positif sangat dibutuhkan untuk membantu remaja menghadapi masa transisi ini dengan baik. Selanjutnya ada remaja tengah yang berlangsung pada usia 15 sampai 17 tahun. Merupakan periode perkembangan yang kompleks tetapi esensial untuk membentuk kepribadian dan kemandirian individu. Meskipun pertumbuhan fisik mulai melambat, bentuk tubuh dan fungsi seksual berkembang lebih matang. Produksi hormon yang meningkat juga mempengaruhi kondisi emosi dan dorongan seksual remaja. Secara psikologis, remaja tengah berada dalam pencarian identitas diri. Mereka mulai bertanya-tanya tentang siapa diri mereka, menjadi lebih mandiri dan seringkali lebih kritis terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Namun, mereka tetap sensitif terhadap kritik dari orang di sekitar. Dalam aspek sosial, hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting, bahkan seringkali menjadi prioritas utama. Remaja cenderung mencari dukungan dan persetujuan dari kelompok teman. Selain itu, hubungan dengan keluarga dapat mengalami tantangan karena mereka mulai menuntut kebebasan yang lebih besar. Oke, yang selanjutnya ada perkembangan remaja akhir. Pada masa remaja, individu mengalami perubahan biologis yang signifikan, seperti pertumbuhan fisik dan perubahan hormonal, yang mempengaruhi kesehatan dan perilaku. Di sisi psikologi, remaja itu mulai mengembangkan identitas diri, menghadapi tekanan teman sebaya, dan mencari otonomi dari orang tua. Emosi dapat menjadi lebih intens, dan remaja itu seringkali mengalami kebingungan dan pencairan makna hidup seperti itu. Remaja itu berusaha mengembangkan jaringan sosial yang lebih luas sambil menghadapi tantangan seperti bullying dan eksklusi. Yang pertama, teori Erik Erikson, yaitu identitas versus kebingungan peran. Masa remaja adalah waktu penting bagi pembentukan identitas. Menurut teori Erik Erikson,
Pada tahap identitas versus kebingungan peran, remaja bertanya, "Siapa saya?" Dan mulai mengeksplorasi nilai, minat, dan peran sosial. Proses ini membantu mereka menemukan jati diri dan membuat keputusan penting untuk masa depan, seperti memilih jurusan kuliah atau karir. Hubungan sosial juga menjadi pusat perhatian, di mana teman sebaya, keluarga, dan mentor berperan besar. Misalnya, seorang remaja yang aktif di komunitas seni mungkin menyadari bakatnya yang kemudian menjadi dasar pilihannya untuk berkarir di bidang seni. Kedua, teori Jean Piaget, yaitu tahapan operasional formal. Jean Piaget menjelaskan bahwa pada masa remaja, seseorang masuk ke tahap operasional formal, di mana kemampuan berpikir logis dan abstrak berkembang pesat. Remaja mulai merenungkan ide-ide kompleks seperti moralitas, keadilan, atau ideologi politik. Mereka juga dapat memecahkan masalah secara sistematis. Misalnya, seorang remaja yang mempertimbangkan gaya hidup vegan mungkin meneliti dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, lalu mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadinya. Tahap ini mempersiapkan remaja untuk menghadapi tantangan logis di masa dewasa. Perkembangan remaja akhir menurut Albert Bandura, yaitu sering dikaitkan dengan teorinya tentang pembelajaran sosial. Ada 3, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Yang pertama ada biologis, yaitu remaja mengalami perubahan fisik yang signifikan akibat pubertas yang mempengaruhi cara mereka melihat diri sendiri dan bagaimana sih mereka berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya ada psikologis. Fase ini ditandai dengan pencarian identitas, di mana remaja mulai mengeksplorasi nilai-nilai dan keyakinan mereka. Mereka juga lebih cenderung meniru perilaku orang dewasa yang mereka anggap sebagai panutan. Yang terakhir ada secara sosial, yaitu hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting karena mempengaruhi keputusan, sikap, dan perilaku. Interaksi sosial membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang krusial untuk kehidupan dewasa. Yang keempat, ada teori ekologi Bronfenbrenner. Adalah teori perkembangan yang menekankan pentingnya berbagai lingkungan yang saling mempengaruhi dalam bentuk perkembangan individu. Teori ini dibagi menjadi 5 sistem lingkungan. Yang pertama, mikrosistem, yaitu lingkungan terdekat yang langsung mempengaruhi individu, seperti keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan sekolah. Yang kedua, ada mesosistem, yaitu hubungan antara berbagai mikrosistem, misalnya interaksi antara keluarga, sekolah, atau antara teman dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada eksosistem, yaitu lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi individu, seperti pekerjaan orang tua, kebijakan sekolah, atau media massa. Yang keempat, ada makrosistem, yaitu nilai budaya, norma, hukum, dan ideologi yang lebih luas mempengaruhi perkembangan individu secara tidak langsung. Yang kelima, ada kronosistem, yaitu dimensi waktu yang mencangkup perubahan lingkungan atau pengalaman hidup individu sepanjang waktu, seperti perubahan keluarga, krisis sosial, atau perkembangan teknologi. Selanjutnya ada teori dari Sigmund Freud. Pada tahap genital dalam teori psikoseksual, dorongan seksual memainkan peran penting dalam pembentukan hubungan interpersonal. Nah, pada tahap ini dorongan seksual menjadi lebih matang dan terfokus pada hubungan yang sehat, baik secara fisik maupun emosional dengan orang lain. Berikut ada beberapa peran dorongan seksual dalam hubungan interpersonal.
Yang pertama, motivasi untuk membangun hubungan intim. Contohnya, seorang remaja yang mulai merasakan ketertarikan pada seseorang akan berusaha membangun hubungan yang didasari oleh rasa suka dan perhatian, bukan sekedar dorongan fisik. Yang kedua, pengaruh pada kedewasaan emosional. Contohnya, pasangan remaja yang saling mendukung dalam mencapai tujuan masing-masing menunjukkan bahwa dorongan seksual mereka sudah terintegrasi dengan hubungan emosional yang matang. Yang ketiga, kesulitan yang mungkin timbul. Contohnya, seseorang mungkin terlalu tergantung pada pasangan atau sebaliknya, merasa takut untuk membuka diri dalam hubungan karena pengalaman masa lalu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Teori psikologi memainkan peran penting dalam memahami remaja karena membantu menjelaskan perubahan biologis, psikologis, sosial, dan kognitif yang terjadi selama masa transisi ini.